Oke, jumpa lagi teman-teman. Sudah lama tidak bikin video untuk share tutorial soal mikrotik ya. Di sini saya coba sharing tentang pengelolaan Windows update ya. Kita tahu Windows sekarang itu sangat sulit ya, istilahnya kalau untuk diatur di PC-nya itu untuk tidak melakukan update itu sangat susah. Kadang sudah diatur untuk tidak update gitu, kadang masih tetap aja update ya. Nanti akan mengakibatkan bandwidth kita akan tersedot. Nah, untuk itu di sini saya coba untuk sharing tentang manajemen Windows Update ini, karena kebetulan saya sekarang ini bekerja di kampus ya. Jadi yang mana usernya untuk kampus itu user aktif ya, itu bisa ribuan per harinya. Ini saja kalau saya lihat di waktu masih belum kuliah aktif ya, di hari Sabtu ini 158. Ini posisi mahasiswa masih libur di kondisi pandemi juga. Jadi di sini yang akan saya share adalah gambarannya seperti ini. Melimit atau mengizinkan atau tidak mengizinkan. Jadi melimit ini kita membuat rule nanti di mikrotik ya, yaitu memberi atau mengalokasikan bandwidth untuk Windows Update. Nah, jadi tidak los-losan seperti ini. Ketika kita mengalokasikan bandwidth untuk si user, maka sebagian kita alokasikan untuk Windows Update ya. Atau mengizinkan atau tidak mengizinkan. Jadi kalau misalnya kita mau saklek gitu ya, jadi paten, intinya saya tidak mau ada yang akses Windows Update supaya bandwidth saya tidak kesedot gitu. Lalu saya juga mau IP tertentu yang bisa melakukan Windows Update. Nah, di sini teman-teman, di sini saya ada beberapa metode ya. Jadi di mikrotik itu banyak cara, tergantung kebutuhan dan pemahaman kita saja. Di sini saya coba share untuk cara yang saya lakukan di tempat saya, yang semoga bisa cocok diterapkan juga di sekolah atau kampus, tempat teman-teman bekerja, atau mungkin di lokasi kantor di tempat teman-teman bekerja juga. Jadi yang pertama, kita menangkap atau mengcapture IP address dari Microsoft. Yang pertama, kita buat dulu Ethernet list. Jadi di sini saya menentukan Ethernet mana saja yang digunakan untuk akses internet atau WAN ya. Lalu Ethernet mana saja yang digunakan untuk lokal. Jadi bisa di add di sini pertama. Pertama kita buat list, kita plus ya. Ini silakan diberi nama. Ini saya sudah buat namanya internet dan lokal. Lalu tentukan interface-nya mana saja yang masuk keduanya. Di sini contoh ya. Misal address ini kita masukkan ke interface lokal atau internet. Di sini saya sudah membuat rule. Jadi silakan sesuaikan dengan kondisi router dari teman-teman sekalian. Ini internet saya, lalu ini lokal-lokalnya, gitu. Nah, jika sudah, kita masuk ke firewall. Nah, di firewall kita akan melakukan capture IP ya. Untuk Windows itu ada beberapa yang perlu ditangkap. Ini listnya. Jadi ini nanti insya Allah akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi bisa teman-teman kopas. Ini untuk konten-kontennya. Jadi contoh ini Windows Update. Outnya. Jadi ketika ada traffic yang melewati error list dari internet dengan konten demikian, windowsupdate.microsoft.com akan ditandai address list Microsoft. Begitu juga yang ini.
kontennya apa, outnya tetap internet, actionnya add destination to address list Microsoft. Setelah teman-teman add semua rule ini, maka secara otomatis IP server dari Microsoft akan di capture oleh MikroTik kita. Nah ini ada ribuan ya yang capture. Nah setelah kita mendapatkan list IP ini, kita bisa memanfaatkannya misal untuk di drop atau di limit seperti yang saya katakan tadi. Nah kalau di metode saya, di sini saya membuat paket. Nah paketnya seperti yang di video yang dulu, ada paket internet internal. Cara membuatnya pun untuk Microsoft ini juga sama. Cuma bedanya saya ini menerapkan ada address list IP lokal ya. Jadi IP lokal saya itu saya catat di sini. Jadi ketika saya membuat NAT di sini, itu advance-nya saya pilih IP lokal. Jadi hanya IP lokal saja yang bisa ini. Yang IP lokal yang terdaftar saja, yang terdaftar di address list saja yang bisa keluar ke internet. Lalu yang di Mangle ini bagaimana? Jadi saya membuat dua paket. Yang pertama paket untuk limit Microsoft atau paket untuk yang unlimited. Jadi perlakuannya gambarnya seperti ini. Untuk yang rule paket limit itu saya arahkan untuk keseluruhan jaringan. Jadi seluruh jaringan IP lokal ini nanti akan mengikuti rule dari paket yang ini. Ada juga yang bypass Microsoft. Misal saya ingin komputer saya itu bebas tanpa limitan untuk akses ke Microsoft, atau saya alokasikan bandwidth khusus untuk beberapa IP tertentu. Jadi teman-teman membuat address list di sini, bypass ini. Nah ini contohnya beberapa user yang saya bypass ya, termasuk ini IP saya, nanti kita buktikan. Ini saya bypass. Nah di luar IP ini, maka dia akan mengikuti rule yang Microsoft paket limit ini. Nah caranya membuatnya seperti ini. Kita langsung buka saja ya. Kita buat yang pertama ini aja. Chainnya tetap pre-routing. Nah, advance-nya IP lokal. Jadi IP lokal yang sudah kita daftarkan dengan tujuan Microsoft, saya tandai Microsoft Connection kayak gini. Setelah di OK, kita buat paketnya. Kita add di sini. Nah, chain tetap pre-routing, connection mark-nya kita masukkan Microsoft yang kita buat tadi. Lalu action mark paket, kita tandai paketnya. Saya namakan paket Microsoft. Pass drop-nya dihilangkan ya, supaya tidak membaca ke bawah lagi. Lalu rule satunya ini digunakan untuk yang membypass dengan dua perlakuan yang berbeda. Caranya sama, pre-routing dengan sumber bypass Microsoft ke tujuan Microsoft. Jadi bypass ini nanti teman-teman isi untuk list IP user mana saja yang kita terapkan perlakuan berbeda untuk ke Microsoftnya. Action, mark connection, saya namakan unlimited Microsoft. Kita OK, lalu kita add lagi buat paket. Sama, chain pre-routing, connection marknya unlimited Microsoft. Actionnya mark paket, saya namakan paket.microsoft.unlimited. Passwordnya dihilangkan. Nah, maka tercipta dua paket ini. Oke. Nah, setelah tercipta dua paket ini, kita lari ke simple queue. Nah, di sini seperti di video-video saya yang sebelumnya, itu kan sudah ada tentang paket internet, paket internal di total gitu ya. Di sini kita tambahkan saja. Ini kan list IP lokal saya. Nah, di advance ini masukkan semuanya dulu untuk total. Internal, internet, ICMP, Microsoft yang untuk unlimited tadi. Terus misal teman-teman ada role yang lain, misalnya menandai paketnya mana, ini saya ada paket
untuk koneksi Zoom. Jadi Zoom ini saya prioritaskan gitu. Nah, lalu di rule di bawahnya, jadi diurutkan dulu ya teman-teman, diurutkan ini. Jadi dari 0 sampai ke bawah. Nah, di sini pertama saya add-kan dulu, saya add untuk Microsoft Unlimited. Saya alokasikan 30 Mbps. Ini bisa saya tambahkan sesuai kebutuhan. Jadi lalu paketnya saya pilih paket yang Microsoft Unlimited. Jadi user yang terdaftar di IP bypass Mikrotik ini, bypass Microsoft ini, maaf, dia akan mendapat alokasi bandwidth untuk ke Microsoft saja itu 30 Mbps. Jadi bisa kita sesuaikan. Lalu packnya jangan lupa install ya. Lalu untuk yang perlakuan khusus, maksudnya untuk perlakuan yang global, ini kita isi semua IP lokalnya. Ini di sini saya alokasikan, saya perjelas biar gampang prakteknya. 1 Mbps, 1 Mbps dengan paket Microsoft yang tadi, yang parentnya tetap ke total. Nah, ini sudah tercipta. Lalu cara pembuktiannya bagaimana? Kita akses ke konten-kontennya Microsoft. Di sini coba sebelum saya masukkan bypass, ini kan saya hapus. Istilahnya belum ada, supaya saya nggak nge-add lagi nanti. Atau saya copy aja nanti dihapus lagi. Oke, IP saya kan tidak ada di sini. IP address saya itu ini. Kosong 204 ya. Oke, di sini tidak ada. Nah, lalu kita coba buka kontennya Microsoft. Kita lakukan download aja. Nah, ini kan sangat lambat ya. Jadi kita lihat sambil akses tadi. Nah, ini rule-nya berjalan. Ini supaya tahu ini grafiknya. Oke, saya coba download ini. Terlalu banyak ini, coba satu aja dulu yang ukurannya paling besar aja. Coba ya, 24 mega lumayan besar ini. Nah, kita coba save. Nah, ini kan jalan untuk download. Kita lihat bandwidthnya. Ya, ini kan habis. Saya coba besarkan. Wah, ini supaya user saya download paket Microsoftnya agak besaran lah, kasihan. Saya besarkan 22 Mbps. Nah, grafiknya. Nah, jalan 10. Download saya pun jadi lebih besar gitu. Selesai. Seperti itu. Atau kita juga bisa membloknya. Orang-orang jangan download Microsoft dulu lah, jangan update. Misal di banyak siswa atau di mahasiswa itu kan kita nggak mungkin men-setting komputernya mereka masing-masing, apalagi laptop Windows 10 sekarang serba update, nggak lupa dikit-dikit update nih, maksa lagi. Satu K ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Sudah saya kayak perlakuan di drop gitu ya, diblokir ya. Kita coba kita download sesuatu, nggak bakal jalan dia. Kelakuannya sudah kayak diblokir udah. Nah, ini kan udah merah ya, nggak jalan dia 1K.
Lalu apa manfaat dari bypass yang tadi? Nah, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini yang saya alokasikan khusus orang-orang tertentu boleh update dengan bandwidth 30 contohnya. Ini saya, kita masuk firewall ke bypass tadi, kita tambahkan IP dari si usernya. Untuk pengalokasian IP ini tentu teman-teman perlu ini ya, misalnya pakai sistem hotspot. Kalau saya di list DHCP nya itu saya make static, jadi untuk yang binding-binding itu saya namai seperti ini, saya make static seperti itu supaya IP nya nggak berubah-berubah kayak gitu teman-teman. Nah, ini IP saya, ini boleh lah namanya, ini laptop saya. Nah, kita download lagi. Nah, ini saya kecilin aja lah supaya bisa terpantau 10 fps saja. Jadi user-user khusus boleh update, saya alokasikan 10 Mbps. Tampak ya, ini belum ada traffic. Kita coba download. Nah, ini setelah IP laptop saya dimasukkan ke list bypass tadi, akhirnya bisa mengakses Microsoft lagi. Kita save. Nah, ini kan jalan. Nah, trafficnya jalan 10 ya kan, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi manajemen Windows Update ini bisa fleksibel ya. Jadi kesimpulannya bahasa sederhananya seperti ini. Ini untuk IP lokal keseluruhan, ya kan. Misalnya kita nggak mau mereka update, ya udah kita kasih 1K aja, ya kali 1K bisa mengakses ya. Jangan kan mengakses ngeping aja kayaknya nggak bisa. Nah, kalau di sana saya akses 10 Mbps untuk secara keseluruhan. Nah, bagaimana yang lain, user-user khusus seperti bos-bos itu harus update lah, laptopnya harus up to date gitu. Sudah alokasikan khusus 30 Mbps. Nah, nanti teman-teman tinggal mainnya di sini, di bypass IP Microsoft ini, di IP address list ini. Jadi di daftar ini itu akan mendapatkan alokasi IP khusus yang besar ini. Di luar ini maka akan mendapatkan perlakuan dari paket yang ini. Kayak gitu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau mau drop atau undrop, misalnya diizinkan atau diizinkan, itu bisa menggunakan filter rule ya teman-teman. Jadi di address list itu bisa dimanfaatkan. Cuma kalau bagi saya, kalau di drop atau tidak di drop itu kan dia tidak ada limitasinya. Jadi ketika tidak di drop maka semua bandwidth bisa kesedot semua ke user-user yang khusus ini, kayak gitu. Silakan teman-teman, nanti bisa share di komen ya. Mohon maaf kalau mungkin penyampaiannya kurang bisa dimengerti atau kurang sederhana. Jadi saya hanya ingin berbagi karena sudah lama tidak bikin video. Kita berbagi ilmu. Tolong ya, jangan jangan menghujat karena saya juga masih belajar. Kalau ada cara yang lebih simpel, saya kayaknya lebih bagus kayak gini, silakan share di komen om. Saya nggak keberatan dengan saran gitu, tapi tolong jangan menghina, om ini gini aja di share itu. Ya maaf, ini selain untuk sharing juga dokumentasi ya, karena saya juga mengajari anak-anak magang, jadi biar mereka juga belajar melalui video-video saya seperti itu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe kalau merasa tutorial saya bermanfaat bagi teman-teman. Kalau mau sharing silakan share chat di komen ya. Nanti insya Allah saya balas kalau saya bisa menjawabnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.